sasarannya adalah desa Laikang karena kami telah pertamanya kami adakan observasi awal. Kami desa ini berpotensi untuk pengembangan energi terbarukan dan ketahanan pangan yang berasal dari limbah kotoran sapi diolah menjadi beberapa produk. Yang pertama adalah biogas dan produk biofertilizer atau pupuk organik. Ini pertama observasi yang kami lakukan. Jadi ini kondisi rumah warga. Nah, kondisi rumah warga di sini itu sangat memprihatinkan. Kalau misalkan terjadi musim penghujan, itu lumpurnya bahkan sampai di perutnya sapi itu kan sapinya juga kewalahan untuk ini jalan kan. Kemudian kita juga merasa tidak nyamannya berada di tempat itu, nggak enak di situ kita beraktivitas karena adanya limbah kotoran yang ada di sekitar rumah kita. Dan permanen dia pakai kandang seperti ini yang ada di bawah rumahnya kan tidak enak. Kalau misalkan ada kotoran seperti ini kita juga makan di atas rumah, itu kan kurang baik lah istilahnya. Kemudian harapan kami yaitu masyarakat desa diharapkan mampu menemukan dan mengembangkan potensi yang sudah ada untuk diwujudkan menjadi kegiatan nyata atau mengembangkan kegiatan yang telah dirintis masyarakat menjadi lebih berkembang. Misalnya kan ada potensi di desa ini yang dapat dijadikan hal atau nilai tambah untuk desa itu sendiri. Dari program ini kami dapat mengembangkan potensi tersebut menjadi nilai tambah. Jangan tai sapi. Tetapi kalau dia dalam proses yang dijelaskan tadi ada kita dengan programnya PHP2D, luar biasa. Tepuk tangan untuk program ini. Tepuk tangan buat program ini. Kenapa saya katakan begitu? Kita punya potensi itu. Kita akan memperbaiki semua unsur tanah. Akan di kita. Kita dari tanah, kita kembali ke tanah. Dia bilang usia kita tidak terlalu panjang, kita pakai di usia waktu kita itu untuk benar-benar mengeksplor apa yang positif di dunia ini. Dan satu moto hidup saya adalah hidup saya singkat, saya ingin berguna untuk orang lain. Nah, teman-teman ini adik-adik semuanya masih panjang perjalanan. Jadi manfaatkan segala talenta, segala apa yang sudah Tuhan kasih untuk kemaslahatan orang banyak. Dari belakang digeser tadi. Nah, di situ kan ada keluaran untuk ukuran manometernya. Dan di situ keluar dari sini di kanan itu punya tekanan gas yang masuk di sana. Makanya terdorong yang di sini, makanya yang di kiri naik. Nah, itu membuktikan bahwa ada gasnya. bisa dipakai tapi kurang tidak sama sih kayak gas. Kalau gas LPG kan sedikit sama aja kayak penggunaan gas LPG. Kalau sedikit indikatornya juga kan otomatis mengecil juga. Sangat bermanfaat sekali pakai biogas seperti ini karena kan kita bisa manfaatkan limbah tai sapi jadi biogas untuk dipakai masyarakat memasak begitu. Karena biasa kan kita pakai LPG itu kan mau dibeli mahal apa. Kalau di sini kan tidak. Lumayan berkurang karena kan biasanya di sini tuh pemakaian kompor gas itu hanya seminggu untuk yang gas LPG. Sekarang mungkin bisa diirit sampai penggunaannya itu 1 bulan satu. Perkembangan teknologi yang membuka dua sumber energi yang berbeda. Pada teknologi ini kami memadukan antara sumber energi angin dan sumber energi matahari. Adapun dia setelah dari panel kecil ya, listrik akan dialirkan menuju controller. Controller ini dia sendiri berfungsi untuk melakukan pengontrolan pengisian terhadap aki serta melakukan pembatasan pengisian atau jangka waktu pengisian terhadap aki. Adapun dilakukan pembatasan terhadap pengisian aki yang ditakutkan terjadinya overcharge atau kelebihan dari cas. Batas dari charger pengisian aki sendiri kurang lebih 14,2 volt. Jadi arus pendek, maka saklar akan memutuskan arus dari inverter.
Setelah itu, dan di sini juga kan ada di sini kayak chip, dia namanya ini sensor PTSM, dan ini node MCU. Dia fungsinya ini dia sensor PTSM berfungsi untuk melakukan pembacaan terhadap arus dan tegangan yang mengalir menuju ke terminal atau yang biasa disebut dengan stop kontak. Sedangkan dia di sini terdapat sebuah chip atau yang biasa disebut dengan node MCU 8266 ditujukan untuk memberikan pancaran Wi-Fi sehingga dapat dihubungkan dengan HP dan untuk memudahkan pembacaan terhadap tegangan yang mengalir pada sensor. Dia di sini. Iya. Terus kan dia di sini dia munculkan dia dari berapa total pemakaian semua. Kilowatt jam. Bagusnya terusnya di setelah itu dia ada di sini arus dia munculkan berapa arus yang mengalir pada rangkaian. Jadi untuk memudahkan meskipun yang penting selama jaringan dia stabil meskipun dia agak jauh dari lokasi alat tetap bisa dipantau. Oh begitu ya. Sama tuh kan udah sistem yang Iya kan dia CCTV itu ya. Iya online Bu. online jadi dia sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmawati. Saya guru dari SMK Negeri Bidang Malang. Di sini saya lihat mereka mengembangkan apa yang ada atau potensi apa yang ada di desa Laikang. Nah di sini saya lihat ada limbah ya. Sebenarnya kami di jurusan APHP kami juga belajar tentang pengolahan limbah. Nah akan tetapi yang limbah yang kami manfaatkan itu hasil dari pengolahan. Nah tapi di jurusan kami itu juga mengajarkan tentang bagaimana proses mengolah limbah dari hewani. Nah di sini kami klub kayaknya. Nah di sini kami sebenarnya lihat sudah ada hubungan ya. Jadi kami di sini bisa memperlihatkan ke anak-anak sebenarnya limbah hewani itu khususnya limbah sapi kotorannya itu bisa dimanfaatkan jadi biogas. Kemudian bisa juga diolah jadi pupuk cair dan pupuk organik ya. Nah, saya lihat di sini untuk pengembangan biogasnya itu sangat luar biasa karena bisa menghasilkan gas ya. Kalau kita bisa lihat itu gasnya energinya bisa bagus. Gas itu dia berwarna biru, dia berarti oktanya kalau tidak salah. Oktanya itu lebih bagus dibandingkan yang berwarna merah. Nah di sini yang dihasilkan biogasnya itu yang berwarna biru. Nah secara otomatis saya bisa ajarkan ke siswa bahwa ternyata dari limbah ternak itu dia menghasilkan biogas itu hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan gas yang dijual di luar sana. Nah di sini juga luar biasa saya dapatkan ada ilmu baru tentang pengembangan energi cahaya matahari dan angin. Nah di sini diperlihatkan juga tadi. Saya harapannya semoga dari kunjungan ini siswa bisa belajar lebih bagus lagi.